Kalian kan menyembah Yesus, berarti kalian menyembah manusia. Kamu tahu nggak definisi menyembah? Apa sih menyembah itu? Ya kalian menyembah siapa? Tanya dulu. Yesus. Enggak, Kan? saya tanya dulu apa menyembah maksud kamu itu? Enggak, jawab dulu. Yesus itu tuh. Orang kamu saja nggak tahu menyembah itu apa. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Mana? Coba tunjukkan. Kamu banyak nggak tahunya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan kalian semua umat Kristen adalah menyembah kepada Yesus itu sendiri, yang mana Yesus sendiri itu adalah manusia. Lebih bagus sujud kepada manusia ketimbang sujud kepada batu. Kalau saya bersujud kepada Yesus, kalau saya bersujud karena Yesus memiliki kuasa, karena dia hidup. Pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya, itu saya balikkan kepada kamu. Kamu kan mempermasalahkan saya sujud kepada Yesus, sujud kepada manusia. Sementara kamu sujud kepada manusia dan kepada batu. Ujlim ini mati kutu atas serangan balik Edis TV. Sujud kepada Yesus versus sujud kepada manusia dan batu. Mari kita simak sampai tuntas diskusi antara Bang Edis TV dengan seorang Ujlim berikut ini. Kalian kan menyembah Yesus, berarti kalian menyembah manusia. Gini loh, yang saya tanyakan sama kamu, kamu tahu nggak definisi menyembah, definisi Tuhan? Apa sih menyembah itu? Ya kalian menyembah siapa? Tanya dulu. Yesus. Enggak, kan? saya tanya dulu apa menyembah maksud kamu itu? Enggak, jawab dulu. Yesus itu tuh. Orang kamu saja nggak tahu menyembah itu apa. Gimana kamu itu? Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Mana? Coba tunjukkan. Kamu banyak nggak tahunya. Gimana? Nah, Allah menyuruh menyembah manusia. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, kamu punya Al-Quran di situ nggak? Udah. Kamu nggak punya Al-Quran? Baik, punya Al-Quran. Islam, Dis. Baik. Sebentar, saya tunjukkan. Surat apa, Dis? Sebentar. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Apa di situ dikatakan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Cuma iblis yang nggak mau sujud kepada Adam. Sekarang saya tanya, sujud itu bahasa apa? Ibadah, nyembah. Oke, ada nggak di situ disuruh? Menyembah. Di situ ada nggak disuruh menyembah manusia? Meninggal dunia, kau kan? Sujudlah kamu kepada Adam. Iya, Adam sujud manusia. itu bahasa apa, Bang? Ya ibadah, seperti ibadah gitu, menyembah. Iya, berarti ada nggak di situ disuruh menyembah manusia? Beda kamu menafsirkannya. Nah, beda gitu, menafsirkannya lagi. Beda menafsirkan apa lagi, Salma? Sama seperti kita suruh sujud kepada ibu kita, ya kan? Sujud syukur, sujud kepada Terus ibu kenapa kita. kamu mempermasalahkan orang sujud kepada Yesus? Sementara di Quranmu aja sujud kepada manusia aja boleh. Ya, sudah jelaskan, berarti artinya aku sudah menemukan jawaban Anda bahwasannya Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan kalian semua umat Kristen adalah menyembah kepada Yesus itu sendiri, yang mana Yesus sendiri itu adalah manusia. Lebih bagus sujud kepada manusia ketimbang sujud kepada batu. Ya sudah, tidak masalah itu.
saya tekankan adalah di sini bahwa umat Kristen menyembah manusia, udah sampai situ aja poinnya, selesai. Dan orang Islam menyembah Ya, itu batu itu. Tidak ada menyembah batu. Loh. Mana ada? Tidak. Batu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kalau begini-begini, sujudnya ke arah mana? Kiblat. Batu bukan itu. Ka'bah. Batu atau bukan? Ka'bah. Wah, Iya, mulai batu. mencret. Iya, batu. Batu. Iya, batu. Berarti kamu sujud-sujud Batu. kepada batu, betul nggak? Itu kan menyuruhkan umat Islam agar Iya, satu artinya tetap satu kamu tujuan. bersujud kepada batu. Kalau saya bersujud kepada Yesus, kalau saya bersujud karena Yesus memiliki kuasa, karena dia hidup, gimana? Daripada sujud kepada batu, gimana? Ada saja. Beragama ini ada aturannya, Dris. Ya, Yesus. Kita nggak ngomong Di sana aturan-aturan. Gini loh, pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya, itu saya balikkan kepada kamu. Kamu kan mempermasalahkan saya sujud kepada Yesus, sujud kepada manusia, betul? Sementara kamu sujud kepada manusia dan kepada batu, gimana? Nggak ada kita sujud sama batu, itu arahnya Oke, saja. tadi ke kamu kiblat, bilang nggak Dris. sujud kepada orang tua. Iya. Salah nggak sujud kepada orang tua? Ya, nggak ada salahnya lah. Nggak ada Apa salahnya. Kata Muhammad salah, gimana? Enggak lah, kenapa? Gimana? Dris? Kata Muhammad sujud kepada manusia itu salah, nggak boleh. Itu kan bagian daripada adab kita terhadap orang tua, Dis. Muhammad emang kau kira Muhammad punya adab gimana? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Gimana kamu? Saya tunjukkan. Tapi jangan lari-lari dari omonganmu ya. Sebentar. Ada hadisnya itu. Saya tunjukkan. Muhammad melarang sujud kepada manusia. Sementara Allah nyuruh sujud kepada manusia. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balik dulu kamera saya ya, supaya Anda mengerti nih. Lihat. Nih ya, lihat ya. Ini hadisnya nih. Ya, lihat nih. Ini hadisnya. Nabi Rasulullah SAW bersabda. Ini Arabnya, ini artinya. Seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita bersujud kepada suaminya. Nih, seandainya aku boleh, berarti kan nggak boleh menyuruh seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya. Ternyata menurut Muhammad tidak boleh. Gimana? Mau baca lagi yang benar, Dis. Aku masih coba liatin dulu, Dis. Baca lagi. Baik, saya ulangin. Makanya belajar. Anda itu harus berguru kepada saya. Nih. Enggak, Dis. Nanti aku pindah Kristen kalau belajar sama kamu, Dis. Loh, sungguh nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Saya balik nih, ini bahkan ada gambar nih. Saudaraku, kita tidak boleh sujud kepada manusia. Dalilnya di mana? Sangat jelas dalam pelajaran tauhid. Manusia tidak boleh sujud kepada selain Allah. Baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada yang selain manusia. Baik kepada batu, pohon, matahari, dan seterusnya. Ini hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya,
niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Nih, nggak boleh manusia sujud kepada orang tuanya. Makanya sungkeman, kabur. Salah satu ungkapan atau pernyataan yang sering dilontarkan oleh saudara-saudara Muslim, termasuk secara khusus dari apologet dan polemikus Muslim, adalah kalian orang-orang Kristen kenapa menyembah manusia bernama Yesus? Bang Edis TV dengan jelas memberikan konfirmasi penegasan, memang kami orang-orang Kristen menyembah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Arti kata menyembah perlu dimengerti dan dipahami dari bahasa Yunani proskuneo. Artinya sujud dengan penuh takjub dan hormat yang setinggi-tingginya. Kepada sesama manusia saja, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Apalagi Yesus Kristus yang adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apatah lebih lagi kami orang-orang Kristen sujud menyembah kepadanya. Dan jangan lupa, ada saat, masa, dan waktunya setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Kalau selama hidup di dunia ini memang belum menjadi realita kenyataan, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, dan setiap lutut sujud menyembah kepadanya. Tetapi di akhir zaman kita tahu bersama Yesus akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi seluruh umat manusia, mulai dari keturunan Adam dan Hawa sampai kepada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Jadi sebelum tiba hari penghakiman itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya mengetuk hati Bapak Ibu Saudara yang belum terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, agar segera menerimanya sebagai Tuhan, Lord, Kurios, junjungan, dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena hanya Dia pribadi yang tidak berdosa sanggup dan mampu menebus, menyelamatkanmu dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus itu layak kami puji, tinggikan, agungkan, sembah, muliakan. Yesus itu patut dan layak kami sujud kepadanya, oleh karena Dia adalah pencipta alam semesta. Oleh karena Dia berkuasa mengampuni dosa. Oleh karena Dia berkuasa memberikan hidup yang kekal dan menggaransi secara pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, ada banyak fakta dalam Alkitab jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu disembah. Ada banyak orang yang sujud menyembah kepadanya, yang mana Yesus tidak pernah satu kali pun menolak sujud mereka, menolak penyembahan mereka, justru menerima penyembahan mereka. Bahkan dari sejak lahir sekalipun, ada orang-orang Majus yang datang dari timur, dari negeri jauh, di mana di dalam Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu,
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi Yesus itu masih anak. Orang-orang Majus datang dari timur dengan maksud dan tujuan untuk sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini datang kepada Yesus dan sujud menyembah kepadanya. Pada akhirnya, orang kusta ini menjadi tahir, menjadi pulih, menjadi sehat, menjadi sembuh. Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ibu Yakobus dan Yohanes datang bersama Yakobus dan Yohanes sujud kepada Yesus ketika mengajukan permintaan atau permohonan kepada Yesus. Yesus sama sekali tidak pernah menolak sujud mereka dan penyembahan mereka. Bahkan di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6 jelas dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia, harus menyembah anaknya, harus menyembah Yesus Kristus. Siapa itu? Semua malaikat harus sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Jadi jangankan kami orang-orang Kristen, orang-orang percaya tebusan darah Kristus, malaikat pun harus sujud menyembah kepada Yesus. Betapa agung dan mulianya Yesus Kristus. Dia tidak bisa dimengerti dan dipahami hanya dalam natur keadaannya sebagai manusia. Dia adalah pribadi Sang Logos, pribadi Sang Firman yang memang diutus Bapa datang ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan yang disebut namanya Yesus Kristus.